Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Miss Ajeng ya. Apa kabar kalian hari ini? Nah, jangan lupa subscribe video ini dan nyalakan notifikasinya. Hari ini kita akan belajar tentang gerak hewan dan gerak pada tumbuhan. Nah, yang paling pertama yang kita bahas adalah pada gerak hewan. Nah, adik-adik, ada yang tahu gerak hewan di mana aja? Nah, yang pertama ada gerak hewan di dalam air. Gerak hewan di dalam air, contohnya itu pada ikan. Ikan memiliki gelembung renang. Ikan memiliki bentuk tubuh torpedo atau streamline. Dan ikan juga memiliki ekor dan sirip. Lalu yang kedua ada gerak hewan di udara. Contohnya itu pada burung. Burung memiliki rangka dan otot yang kuat. Lalu bentuk sayap pada burung itu melengkung. Nah, ada gerak hewan di darat. Gerak hewan di darat itu ada pada gajah, harimau, dan kuda dan zebra. Pada hewan di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Kita lanjut ya. Nah, ada gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan yang pertama ada gerak endonom. Gerak endonom ini dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam sel. Contohnya itu pada tanaman hidrilla. Pada hidrilla terdapat sitoplasma. Nah, sitoplasmanya ini seolah-olah bergerak. Nah, selanjutnya ada gerak higroskopis. Artinya dipengaruhi oleh perubahan kadar air. Contohnya pada kacang polong-polongan. Nah, jika kadar air rendah, maka dia akan terkupas sendiri dari tangkai. Nah, selanjutnya kita bahas gerak esionom. Gerak esionom dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Gerak esionom terbagi atas 3 macam. Yang pertama ada gerak tropisme. Gerak tropisme gerak tumbuhan yang arah geraknya mengikuti rangsangan. Lanjut ya, ada jenis gerak tropisme. Nah, yang pertama ada gerak fototropisme, yang dimana gerak fototropisme ini dipengaruhi oleh cahaya sehingga membengkok ke arah cahaya. Lalu yang kedua ada gerak geotropisme, yang dimana gerak geotropisme ini dipengaruhi oleh pusat gravitasi bumi. Kemudian ada gerak hidrotropisme. Gerak hidrotropisme itu rangsangannya berasal dari air. Lanjut ya, ada gerak kemotropisme. Kemotropisme ini rangsangannya berasal dari zat kimia. Contohnya jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, di situ terjadinya proses penyerbukan. Nah, yang terakhir ada gerak tikmotropisme, yang dimana tikmotropisme ini dipengaruhi oleh rangsangan persinggungan. Contohnya itu pada tanaman yang membelit ke tangkai dan batang. Nah, gerak esionom yang kedua itu ada gerak nasti. Gerak nasti, gerak sebagian tubuh tumbuhan, arah geraknya tidak dipengaruhi oleh rangsangan. Kita lanjut ya. Nah, ada jenis-jenis gerak nasti. Yang pertama, jenis gerak nasti itu ada gerak seismonasti. Nah, gerak seismonasti itu adalah rangsangannya berasal dari sentuhan. Contohnya itu pada tanaman putri malu. Nah, ada gerak fotonasti. Gerak fotonasti ini adalah gerak yang rangsangannya berasal dari cahaya. Contohnya itu pada bunga pukul 4. Nah, selanjutnya ada gerak niktinasti. Gerak niktinasti yang dimana rangsangannya dari pengaruh gelap. Contohnya itu pada tanaman petai. Nah, lanjut ya. Nah, ada gerak termonasti. Yang dimana gerak termonasti ini gerak yang dipengaruhi oleh suhu. Contohnya pada bunga tulip.
Nah, selanjutnya ada gerak taksis. Gerak taksis yaitu gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Contohnya itu ada fototaksis dan kemotaksis. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik video pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.